Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul secara daring di forum di kegiatan kuliah umum Kopertis Indonesia dengan judul Bangkitnya Coffee Shop sebagai pendobrak ekonomi di era new normal. Nah, alhamdulillah saya Nabila, di sini saya diberikan kesempatan untuk menjadi moderator pada kegiatan siang hari ini. Baik, adapun kegiatan hari ini saya akan membacakan agendanya. Yang pertama adalah pembukaan. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Kopertis. Kemudian pemaparan materi dari para narasumber, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, lanjut closing statement oleh narasumber, kemudian penutup, dan yang terakhir adalah foto bersama. Langsung saja untuk kegiatan selanjutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Kopertis. Indonesia
Dengan teknika kuasai dunia, Indonesia butuh kita. Kibarkan merah putih di mana-mana, harumkan namanya. Anak bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, angkatlah dagumu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Wahai anak bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, kuatkan jiwamu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Indonesia, jalan untuk meraih cita. Bersama kooperatif kita, berdaya untuk meraih asa. Mari bersorak, kooperatif jaya. Mari bersorak, kita jaya bersama. Dengan teknika kuasai dunia, Indonesia butuh kita. Kibarkan merah putih di mana-mana, harumkan namanya. Kooperatif Indonesia, jayalah selamanya. Kooperatif Indonesia, jayalah selamanya. Baik. Sebelum pada pemaparan materi, kita akan menyimak dulu CV dari Ibu Nunuk Novianti. Ibu Nunuk Novianti, nama lengkap Nunuk Novianti, SE-MAK. Beliau lahir di Magelang 23 November 1979. Beliau merupakan lulusan STIP Mulia Pratama Bekasi. Kemudian melanjutkan studi di Mercu Buana University di Jakarta. Beliau memiliki 4 course license. Yang pertama adalah English, yang kedua Japanese, kemudian yang ketiga brevet A dan B, dan yang terakhir brevet C. Kemudian Bu Nunuk ini memiliki banyak pengalaman bekerja ya. Yang pertama yaitu menjadi checker di PT Honfung Plastic Industry, kemudian sebagai costing di PT Karya Indah Multiguna, kemudian accounting senior di PT Chandra Karya Dharma Jaya, kemudian supervisor accounting di PT Trimitra Cikarang, lalu senior supervisor accounting di PT NSK Bearings Indonesia, kemudian sebagai finance service di PT Kalijodo Aladin Indonesia, lalu costing service di PT Jongka Indonesia dan PT Kabatama Raya, kemudian sebagai auditor di KJA Hamonangan Sianipar Manager Diklat, dan yang terkini adalah beliau dosen di Bina Insani University. Luar biasa pengalaman dari Ibu Nunuk ya. Kita akan menyimak langsung pemaparan materi dari Ibu Nunuk. Dipersilahkan kepada Ibu Nunuk. Terima kasih Ibu Nabila. Selamat siang semuanya. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Ibu, Pak Abe, juga Ibu Tuti buat kesempatannya kali ini.
perdana buat saya untuk live di dunia internasional nih ya masuknya ya, karena kan masuk ke YouTube juga. Jadi saya mau coba untuk share screen materi saya kali ini. Jadi kali ini kita sharing ya, bukan saya merasa lebih atau gimana, karena saya juga masih pemula. Jadi belajar sama-sama, nanti mohon untuk masukannya dari teman-teman, dari rekan-rekan dan Bapak Ibu semuanya. Jadi topik kali ini adalah bangkitnya coffee shop sebagai pendobrak ekonomi di era new normal. Kalau bangkit kan itu berarti sebelumnya sempat terpuruk, sempat jatuh, sempat tergeletak. Dan kondisi dari coffee shop itu adalah salah satu yang mengalami dampak dari terpuruknya ketika terjadinya COVID ini, terjadinya pandemi ini. Makanya saya tertarik, karena saya juga penikmat kopi, saya suka bukan nongkrong ya, maksudnya menikmati kopi di coffee shop atau di kedai kopi ya. Coffee shop kan levelnya udah kayaknya ini gimana gitu. Biasanya kan di warkop ya, kalau untuk bawah kan di warkop. Dulu kan warkop, terus kedai kopi, dan sekarang menjadi coffee shop gitu kan. Nah, ini karena saya sangat tertarik gitu. Jadi begitu melihat coffee shop yang biasa kita bisa nongkrong, tiba-tiba kita nggak bisa nongkrong. Aduh, kita biasanya bisa melakukan pekerjaan sambil ngopi di tempat santai, tiba-tiba tidak bisa. Wah, ini kan berarti sedang terpuruknya si coffee shop itu kan. Nah, itu menjadikan saya untuk gimana sih supaya bangkitnya si coffee shop ini untuk mendobrak ekonomi di era new normal ini. Gitu. Saya lanjutkan lagi. Jadi untuk dampak COVID sendiri menjadi isu paling penting yang mempengaruhi kesehatan, keselamatan, ekonomi, dan pasar di dunia. Jadi dari data yang saya ambil terakhir pada hari Kamis tanggal 29 Oktober itu dari Worldmeter ada 44,7 juta lebih kasus yang dilaporkan, dan dari angka tersebut angka kematian sudah lebih dari 1,1 juta orang. Wah, ini suatu hal yang luar biasa karena dampak ini mempengaruhi semua yang ada di seluruh dunia. Jadi coffee shop ini bukan hanya Indonesia saja yang punya usaha coffee shop yang mengalami keterpurukan, tapi seluruh dunia pun mengalami dampak dari COVID ini. Bagaimana terpuruknya mereka punya usaha, sehingga luar biasa sekali. Nah, ini saya ambil dari datanya CNBC, bisnis yang kebal dan yang hancur gara-gara corona. Dari data itu, bisnis yang kebal paling tinggi itu adalah informasi dan komunikasi. Kenapa informasi dan komunikasi paling tinggi? Karena melalui informasi dan komunikasi kita bisa mengetahui informasi mengenai kondisi dampak dari COVID ini. Nah, tanpa adanya informasi dan komunikasi kita akan mengetahui bagaimana informasi dari perkembangan COVID tersebut. Nah, sedangkan bisnis yang hancur luar biasa, itu yang berasa adalah transportasi dan pergudangan. Nah, di mana-mana sudah banyak yang dibatasi untuk transportasi. Biasanya biasanya
bukan hanya kendaraan pribadi saja yang beroperasi, tapi kendaraan umum, di mana orang-orang memakai kendaraan umum, kereta, bis yang penuh sesak pada saat berangkat kerja. Terjadinya dampak COVID ini mempengaruhi sekali, sehingga yang hanya boleh beroperasi pun hanya beberapa saja, dan itu pun dibatasi. Jeblok lagi. Sayang jeblok lagi. Tentunya peristiwa wabah COVID-19 memukul seluruh lapisan usaha seperti yang tadi saya bilang, itu pun dari bisnis yang terkecil hingga terbesar. Dan yang karena topik ini yang saya ambil adalah coffee shop, ini pun tidak terkecuali mempengaruhi gerai coffee shop yang kekinian ya, bukan cuma buat anak-anak muda juga, tapi sampai dengan orang tua pun, orang dewasa pun banyak yang suka minum kopi dan duduk manis sambil menikmati kopi di coffee shop. Nah, dari tax environment sendiri, ini erat kaitannya dengan tantangan dan kondisi yang berkaitan dengan operasional bisnis, seperti supplier, distributor, customer, dan kompetitor. Faktor-faktor ini mempengaruhi bagaimana suatu perusahaan dapat mengontrol kondisi input dan output, baik dalam skala harian, bulanan, maupun tahunan. Tentunya di era new normal ini, tax environment yang mempengaruhi kelancaran bisnis adalah untuk coffee shop, karena topik kita adalah ke coffee shop. Kita akan bahas satu demi satu dampaknya. Bagi supplier dan distributor, salah satu tantangan yang harus dihadapi ketika coffee shop sendiri membutuhkan bahan bakunya yaitu biji kopi, tentunya dengan adanya kebijakan new normal akan sangat berpengaruh terhadap pasokan kopi yang menjadi bahan utama dalam pembuatan minuman kopi tersebut di gerai-gerai coffee shop. Situasi saat ini mengharuskan para pelaku usaha memastikan bahan baku yang digunakan higienis dan aman untuk dikonsumsi. Apakah karena dengan adanya di era new normal ini, semuanya akan sangat berhati-hati. Misalkan dari pegawainya, apakah ada yang pernah terkena COVID atau enggak. Nah, itu akan berpengaruh kepada bahan baku yang dipakai juga. Selain itu, gangguan rantai pasokan berupa pembatasan transportasi tentunya dapat menghambat distribusi hasil pertanian juga, menjadi tantangan bagi industri coffee shop, mengingat bahan baku yang digunakan adalah biji kopi. Biasanya, misalkan setiap hari itu biji kopi bisa di-store, bisa diantar. Sekarang sudah dibatasi nih. Oh, tidak bisa karena kita tidak bisa melakukan pengiriman sedikit-sedikit dan kita tidak bisa ini karena semuanya sudah dibatasi untuk area tertentu. Jadi misalkan hari Senin kita hanya bisa mengirim untuk daerah Bekasi Barat, untuk hari Selasa kita hanya bisa Bekasi Timur, untuk hari Rebo kita hanya untuk bisa area Jakarta saja. Misalkan seperti itu. Dan tentunya ketika menghadapi situasi seperti ini, para pebisnis harus berpikir logis lagi. Bagaimana untuk menyediakan pasokan dari biji kopi tersebut. Bagaimana menyiapkan untuk bahan bakunya. Supaya stok itu tetap ada dan proses dalam produksi pembuatan kopi pun tetap berjalan lancar. Sehingga tidak ada yang terhenti. Semuanya bisa smooth. Bagi customer, adanya kebijakan new normal, tentunya jumlah customer coffee shop yang datang langsung ke kedai atau yang dine-in akan mengalami penurunan. Tetap sih diperbolehkan beroperasi, tapi dengan aturan ketat seperti pengunjung diperbolehkan membeli melalui aplikasi online dan memakannya atau minimal di rumah atau take away. Hal ini menjadi tantangan untuk para pelaku usaha khususnya di bisnis coffee shop ini untuk berinovasi agar dapat menjaga loyalitas customer. Misalkan biasanya untuk area Bekasi Barat nih customernya daerah Kranji ini banyak banget nih gitu, supaya si para customer di daerah Kranji ini tetap bisa menikmati kopi kita. Gimana caranya?
tinggal kirim, order melalui online, dan sebagainya. Untuk kompetitor sendiri, dengan adanya kebijakan normal membuat persaingan pasar menjadi semakin ketat, yang mengharuskan pelaku bisnis kopi untuk berinovasi dalam membuat produk yang mampu mendukung kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dari coffee shop sendiri, yang biasanya mereka ramai, dengan adanya new normal ini menjadi jumlahnya yang menurun drastis, dan kompetitor yang jumlahnya juga masih banyak, tentunya ini harus membuat si pemilik coffee shop untuk berpikir dan berinovasi lagi lebih gimana sih caranya membuat supaya langganan nggak lari gitu, supaya kita bisa saling bersaing sehat seperti itu. General environment merupakan tantangan yang meliputi kondisi global dengan skala besar seperti perkembangan teknologi, ekonomi, sosiokultural, demografi, dan politik di setiap negara. Kondisi-kondisi ini memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu usaha ketika memasuki pasar internasional. Perusahaan harus cepat dan tanggap dalam merespon perkembangan teknologi yang sedang tren di suatu negara. Harus mengikuti pertumbuhan ekonomi dan politik, serta harus bisa beradaptasi dengan kondisi demografi dan sosiokultural pada negara tersebut. Jadi untuk bagian general environment sendiri seperti ini. Saya lanjutkan lagi, kita bahas satu demi satu dari bagian tersebut. Technological force. Teknologi telah melekat di kehidupan saat ini. Berbagai pelaku usaha dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan teknologi. Di saat pandemi seperti ini dan adanya kebijakan normal, pebisnis coffee shop diharuskan untuk mampu memperluas kerjasama dengan pihak-pihak yang mampu mendukung layanan delivery. Tentunya seperti sekarang ini, yang sedang booming adalah dari pihak online GoFood, dari pihak online Grab. Kalau yang dari dulu ada lagi tuh yang oren-oren itu tuh, tapi sudah tidak ada lagi ya. Terus saya pernah baca juga dulu ada yang namanya Lady Jack, itu sekarang sudah tidak ada lagi. Yang masih tetap eksis adalah Grab dan Gojek. Nah, ini coffee shop bisa bekerja sama dengan mereka, dan itu sudah ada fiturnya di aplikasi masing-masing mitra. Sosiokultural force. Jadi di Indonesia minum kopi merupakan suatu budaya yang diwariskan oleh kolonial Belanda. Lalu dengan adanya Perang Dunia Pertama dan Kedua, kopi mulai menjadi komoditas untuk diperdagangkan. Minum kopi bukan hanya menjadi aktivitas biologis dalam memindahkan minuman ke dalam tubuh, tetapi terdapat nilai-nilai sosial yang prestis dalam kegiatan minum kopi. Dengan demikian muncul suatu tantangan bagi pebisnis coffee shop untuk tetap menghadirkan nilai-nilai prestis walaupun atmosfer tidak bisa dirasakan langsung oleh konsumen karena adanya larangan untuk dine-in. Untungnya sekarang untuk dine-in sudah boleh tapi dibatasin ya. Jadi tentunya minum kopi juga sudah bisa dinikmati dengan batasan-batasan tertentu sesuai dengan aturan pemerintah. Demographic force, segmentasi yang dibuat oleh coffee shop yang memiliki brand tertentu, contohnya seperti Starbucks, Jiwa, banyak sih ya brand-brand tertentu, adalah kedai kopi dengan kualitas terbaik dan berkelas internasional. Dengan demikian, orang-orang yang minum kopi di coffee shop untuk memenuhi kebutuhan akan fisiologis, bahkan aktualisasi diri. Seperti mahasiswa yang rentang usia 18-24
beberapa tahun, minum kopi bukan sebagai kebutuhan fisiologis, melainkan sebagai kebutuhan untuk aktualisasi. Ingin diakui yang meminum kopi karena citra merek yang telah dikenal oleh masyarakat sebagai kedai kopi yang high class. Banyak ya sekarang ya di IG para mahasiswa ketika sedang nongkrong nih di Starbucks, ya kan? Mereka nggak cuma nikmati kopinya saja, tapi mereka bisa sambil selfie. Ini loh, gue lagi di Starbucks. Starbucksnya di mana? Di GI. Starbucksnya di mana? Di ya tempat-tempat yang munafik ya di MOI atau di mana lah di mall-mall yang ternama seperti itu. Ih keren ya, begitu teman-temannya pada ngomong, ih keren ya, iya dong. Itu ya salah satu bentuk prestis yang diharapkan dari teman-teman kita, adik-adik kita, para mahasiswa. Sebenarnya nggak cuma para mahasiswa aja ya yang demen nongkrong di Starbucks. Para orang tua pun juga banyak yang demen nongkrong di Starbucks. Dan karena kekinian ya, update status gitu, bukan hanya di IG, tapi di WA, juga di ini. Kadang saya juga gitu sih, gitu kan. Jadi, aduh, gimana gitu. Apalagi kalau tempatnya kita jarang kunjungin, gitu, dan tempatnya itu view-nya, wih, cakep banget gitu. Itu sesuatu yang memiliki memori dan kenangan yang luar biasa. Bukan karena kopinya saja, tapi karena tempatnya gitu, memiliki nilai, memiliki value yang lebih. Nah, political dan legal force. Di tengah kondisi new normal, pelaku usaha makanan dan minuman diharuskan untuk mengikuti dan menaati regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah dalam upaya untuk mengurangi lonjakan kasus COVID-19. Namun di sisi lain tentu akan berdampak pengoperasian untuk restoran, rumah makan, dan kafe. Jadi akan banyak dampak yang mereka alami ya. Hal ini juga tentu akan mengurangi profit yang akan diperoleh oleh pebisnis coffee shop agar mampu bertahan dan mengurangi cost. Saat ini yang terjadi adalah pengurangan cost-nya itu dilakukan dengan mengurangi jumlah karyawan. Dan itu masih pro dan kontra hingga penutupan gerai. Ketika kondisi sebuah gerai coffee shop yang sangat sepi dan tidak ada pemasukan, tentunya cost-nya luar biasa pada saat memiliki beberapa karyawan yang harus dinafkahin. Mereka juga tetap harus hidup, terus harus melanjutkan. Tapi ketika coffee shop-nya sendiri mengalami suatu kebangkrutan ya, suatu keterpurukan, itu sangat-sangat mempengaruhi cash flow. Gimana caranya untuk survive tuh gimana gitu. Nah, itulah tadi saya sebutkan sebelumnya untuk strateginya membuat inovasi supaya tetap tahan, memberikan kerjasama juga gitu. Nanti kita akan berbicara lagi lebih lanjut. Selain pengurangan penutupan gerai, selain ini ya, banyak sekali cost-cost yang dikurangin. Seperti itu. Itu tergantung kebijaksanaan dari manajemen coffee shop tersebut sendiri. Economic force. Kondisi saat ini tentu membuat kegiatan ekonomi melemah atau pertumbuhan ekonomi menurun. Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan stay at home, work from home, dan lainnya. Contohnya sebelum pandemi, para pekerja kantoran bersantai di coffee shop ketika jam istirahat. Namun, adanya kebijakan work from home tentunya akan mengurangi transaksi jual beli antara pekerja kantoran dan coffee shop itu sendiri. Yang biasanya mereka habis pulang kerja atau istirahat, jam istirahat, aduh nongkrong dulu deh, minum kopi kita nih gitu. Dan khusus saat ini ya, ini adalah jam-jam yang rawan nih, jam-jam yang harus kita menyediakan kopi juga nih. Kalau biasa kita bekerja jam-jam segini habis makan siang, biasanya udah mulai agak-agak mengantuk gitu kan. Nah, udah deh mulai kita menyiapkan kopi. Nah, jam segini kita juga udah mulai nyiapin kopi nih, jangan sampai nanti tergeletak di tengah meja kerja. Seperti itu.
Dalam menjalankan bisnis kopi di masa pandemi tentunya perlu tips dan trik tertentu agar tetap bertahan walaupun di tengah krisis global. Namun masa pandemi ini bukan sebuah jalan buntu. Para pelaku bisnis kopi masih bisa mengolah bisnis kopinya agar tetap berjalan dan mendatangkan banyak konsumen. Ini pelaku bisnis kopi sedang gencar-gencarnya mempromosikan produknya melalui media massa atau online. Jadi mau tidak mau kondisi saat ini membuat para pelaku bisnis kopi harus berpikir 1000 kali, nggak cuma 100 kali, tapi 1000 kali. Ini ya, harus apa gini. Ini harus buat inovasi apa nih supaya produknya bisa laku gitu. Kita nggak bisa manual aja, kita harus promosi lewat media massa, lewat online. Ada media apa lagi nih? Ada aplikasi apa lagi nih di online nih yang bisa diterapkan para pelaku bisnis supaya kopi mereka itu tetap bisa eksis, tetap bisa dinikmatin para pelanggannya. Nah itu dengan gencarnya mempromosikan apapun produknya gitu. Selain itu, ada inovasi lain yang dilakukan pemilik bisnis yang dulunya ada dari hilir mulai masuk ke hulu, membeli barang-barang seperti green bean yang akhirnya diproses sendiri, kemudian jadi signature dari brand pebisnis, maksudnya jadi trennya mereka sendiri, trademarknya mereka sendiri, brandnya mereka sendiri. Salah satu wujud inovasi bisnis kopi yang menghadapi pandemi adalah kopi literan ya, yang saat ini sedang banyak banget tiba-tiba bermunculan. Dulu mana ada kopi literan, itu adanya kopi sasetan masih banyak, ya kan. Sekarang orang udah mulai banyak berinovasi, nggak hanya kopi literan, kopi dari kemasan 250 ml. Oh iya, kopi cup dulu sudah pernah ada. Saya dulu sempat merasakan kopi yang kemasan cup itu, cup yang ada di warung-warung ya. Kalau yang pernah tahu, jadi nyebutin merek ya, Granita atau apa itu saya pernah menikmati. Tapi kopinya itu beda dengan kopi yang ada seperti sekarang gitu. Sekarang kopinya lebih berasa lagi. Itu luar biasa banget, dan inovasi yang dilakukan juga para pelaku bisnis di sekarang ini gak cuma dalam kemasan 200 ml, tapi mereka membentuknya itu botolnya pun variatif. Ada yang bentuk lonjong, atau yang bentuknya dibikin ada gambar apalah segala macam. Kayak gitu. Kayak Starbucks juga kan sekarang sudah menyediakan kopi yang berbentuk literan. Belum ada. Belum yang ada, Starbucks itu menyediakan tempat. Jadi kalau mau kita mau bawa pulang nih kopinya, ya udah pakai tempatnya aja gitu. Atau kita mau pengen tetap eksis nih pakai itu yang botol yang dijual-jual di Starbucks itu, nah itu buat tempatnya juga. Minuman kopi tersebut tentunya diburu para pecinta kopi yang tidak bisa nongkrong di kafe ya, yang tidak mau nongkrong, nggak mau duduk-duduk sana, yang tidak ingin yang masih takut. Tentunya kopi-kopi jenis ini dapat dinikmati di rumah untuk beberapa hari ke depan. Tapi taruhnya di kulkas, jangan taruhnya di luar. Nanti takutnya basi juga, karena dia kemasannya cair. Kalau kemasannya saset, serbuk, itu taruh di luar sih nggak masalah. Beberapa pelaku kopi juga telah memutar otak untuk menjajakan instan kopi dari brand mereka sendiri dan dipasarkan secara online, baik lewat mitra GoFood, GrabFood, ataupun layanan delivery langsung dari coffee shop. Jadi mereka sekarang udah mempromosikan itu memang lewat mitra GoFood, mitra GrabFood, bahkan dari mereka menyediakan pegawai khusus untuk pengantaran. Biasanya ada jarak tertentu sih, pengantaran 1 sampai sekian kilometer tidak kena cas, tapi pengantaran sekian kilometer nanti akan kena cas. Nah, nanti tinggal dari
si konsumen sendiri mau pesannya lewat apa, mau menikmatinya lewat apa, mau beli kemasannya seperti apa gitu. Buat yang masih takut-takut buat duduk manis di coffee shop. Ini kemasan-kemasannya tadi sebenarnya banyak lagi sih kemasan-kemasan yang lucu-lucu yang mau saya share, tapi saya rasa ini sudah cukup banyak juga ya. Oke. Terima kasih, itu materi yang saya sharing hari ini tentang coffee shop. Jadi monggo silahkan dilanjutkan. Ya, terima kasih Ibu Nunuk atas penjelasannya. Ya, sekarang masuk pada sesi diskusi kepada Ibu dan Bapak atau para peserta. Silakan yang ingin menanyakan sesuatu, boleh dinyalakan audionya atau boleh melalui chat untuk bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, belum ada yang bertanya ya Bu ya. Sambil menunggu ada yang bertanya ya Bu, tadi kan yang dari awal yang Ibu jelaskan itu memang bisnis itu sedikit terancam gitu ya karena kondisi pandemi gitu. Makanya mengapa butuh untuk bangkit gitu, dan salah satu dan caranya itu dengan yang pertama tadi dengan promosi ya. Dengan promosi, kemudian adanya inovasi gitu. Betul. Nah, kalau dari saya nih Bu, ketika tidak hanya kita gitu misalnya ya, tapi banyak dari kita melakukan promosi ternyata memang coffee shop yang lain pun sama gitu. Nah itu apakah ada strategi lain gitu yang memang untuk mensiasati, karena memang persaingan juga ya mereka juga kondisinya sama gitu. Nah itu bagaimana untuk menanggulanginya Bu? Maksudnya gimana Bu? Boleh spesifik untuk saya jawab? Misalnya kan kalau inovasi, tadi kan inovasi nih, apakah misalkan dengan ada kopi yang literan, itu menjadi ikut-ikut aja nih, oh ya itu ada yang itu ikut gitu, atau cari inovasi lain gitu supaya tidak sama gitu, kira-kira ya bagaimana? Kalau dari pengamatan saya ya, beberapa bulan terakhir ini, kebanyakan rata-rata sih mereka ikut-ikutan, mulai bikin kemasan, gitu kan. Maksudnya bikin kemasan yang literan, kemasan yang bisa dibawa pulang, seperti itu. Karena mereka juga ingin supaya kopinya tersebut bisa dinikmati orang-orang yang di rumah juga, bisa dinikmati mereka juga, gitu. Tapi tentunya ada yang membuat pembedaan di situ. Entah itu dari kemasannya dalam arti bentuknya ya. Biasanya bentuknya kan cuma botol kayak aqua seperti itu, ya kan? Nah, dirubah jadi bentuknya botol bening atau yang lurus atau botol bening yang bantet, yang bulat kayak saya gini, gitu kan? Atau masa yang imut-imut gitu kan? Ada botol-botol yang sekarang menjadi ya seperti kayak tempat puding-puding gitu loh, Bu. Itu dibikin variatif gitu. Jadi setiap coffee shop kalau memang ingin lebih produknya menjual, lebih ingin produknya laris, tentunya harus bikin inovasi yang luar biasa ya. Maksudnya beda dengan yang dimiliki oleh kedai coffee shop lain gitu. Atau mungkin misalnya kayak Starbucks nih, Starbucks kan sekarang bentuk botolnya seperti itu. Mungkin untuk yang menu tertentu dia bikin botolnya jangan sama gitu. Untuk kopi hitam dengan kopi susu jangan disamain bentuk botolnya. Tentu akan membuat sesuatu yang menarik. Filternya atau apanya kayak gitu, Bu. Jadi memang menuntut kreativitas gitu ya. Jangan sampai terlihat persis gitu ya, harus ada pembeda gitu ya, Bu ya. Betul, Bu. Iya, seperti itu. Tentunya. Baik, Ibu ini ada dari Muham Takrim nih, Bu, ada chat. Selamat siang Bu Nunu, saya mau sekedar sharing nih.
Awalnya saya bukan tipe orang yang candu terhadap kopi. Tapi semenjak ada pandemi COVID ini, banyak kedai-kedai kopi yang menawarkan buy one get one free. Nah, dari situ saya mulai tertarik memesan kopi karena adanya promosi dan berlanjut sampai sekarang. Saya mulai menyukai kopi siap saji. Tapi masalahnya saya masih kurang tertarik dengan kopi hitam yang biasa dibuat sendiri oleh bapak-bapak. Nah, kalau Bu Nunu sendiri bagaimana? Apakah hanya tertarik terhadap kopi masa kini yang siap saji atau semua kopi? Itu Ibu pertanyaannya. Kalau saya tergantung kondisi ya Bu ya. Tergantung kondisi. Sebenarnya saya suka sih semua kopi. Kopi hitam juga saya suka. Kopi hitam itu kalau saya benar-benar sangat mengantuk. Mata saya sudah sangat redup, butuh ganjalan yang kuat, itu saya ganjal pakai kopi hitam. Tapi kalau saya hanya ingin bersantai, tentunya kopi yang saya nikmatin berbeda. Kopi susu, kopi yang ada bubble-nya, atau kopi yang ada jelinya, seperti itu. Jadi buat saya, mau kopi jenis apapun sih, enak aja gitu. Tapi ya anehnya Bu ya, anehnya, oh ini Mas Takrim, Mas Aim ya, yang tadi bertanya. Dan anehnya tapi ya, kok saya pesannya untuk kopi ya jenisnya yang itu aja. Saya juga heran gitu kalau misalkan jalan sama teman saya gitu kan, saya pesan kopi yang ini misalkan yang hazelnut gitu kan, besok lagi saya pesan lagi hazelnut, kok saya jadi hazelnut lagi sih saya gitu kan, oh ganti besok mochaccino atau apa gitu ya, kopi yang ada ininya ada itunya gitu. Ya iya, masa kopi hazelnut, iya lupa. Habis seperti kayak tiba-tiba di pikiran udah hazelnut kayak gitu. Tapi tergantung di menunya juga Bu. Mas Aim, kadang dari kedai coffee shop sendiri menunya ketika kita tanya ada menu untuk yang ini enggak? Dibilangnya enggak ada. Ada menu yang ini enggak? Enggak ada. Seperti itu. Ya udah, mau nggak mau ya kita menu yang ada aja gitu. Kalau jualan kopi tapi tidak ada menu kopi sama sekali, kan ya aneh ya. Saya cuma menyediakan mineral. Seperti itu. Ya, terima kasih share-nya ya, Mas Aim. Jadi penikmat kopi dong. Kapan-kapan kita ngopi sama-sama juga. Luar biasa ya. Terima kasih. Oh, ada chat lagi ini. Oh, karena pada masa kini banyak anak milenial yang hanya memanfaatkan tempat yang instagramable di coffee shop. Ini masih dari Pak Muhammad Takrim ya. Hanya sekedar buat style dan mengikuti tren. Sedangkan untuk pengetahuan tentang kopi sendiri, mereka kurang. Ngopi secangkir nongkrongnya 2 jam. Oh ini kondisi saat ini ya, fenomenanya begitu ya Bu ya? Iya, itu. Makanya kalau saya keliling untuk area Bekasi Barat ini saja, tempat ngopi itu selalu penuh dengan anak-anak muda. Apalagi kalau pas malam minggu. Ini kan pas malam minggu nih. Nanti malam deh. Coba Ibu Nabila iseng gitu. Sampai jalan aja, misalkan di Agus Salim gitu. Teman saya di Agus Salim ya. Di Agus Salim nih, gitu. Dilihat, ternyata padatnya minta ampun. Jadi karena sudah new normal, mereka udah mulai berbondong-bondong untuk datang lagi di tempat coffee shop, yaitu karena menyediakan menu tidak hanya kopi saja, karena menu yang ditampilkan pun variatif, mulai ada makanannya juga seperti itu. Nah, supaya si coffee shop ini tetap eksis ya itu harus variatif Bu, harus inovatif, dan dia harus menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh orang-orang, apa, hotspot, wifi. wifi itu karena yang mereka cari apa, gratisan wifi. Coba kalau mereka pakai kuota 2 jam nongkrong, ya kan, kuotanya tiba-tiba kesedot 5 giga langsung gitu, apalagi buat main game, apalagi buat ngerjakan yang online yang membutuhkan kuota besar, itu kan sayang. Apalagi kalau mereka ketika pulang di rumah nggak ada wifi, tentunya mereka yang pakai kan kuota di handphone ya. Nah itu kan menyedot sekali. Secangkir kopi 20.000 buat 15.000. Oke lah, bisa minum kopi, ya kan, bisa cuci mata, lihat teman-teman yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng gitu kan, sambil
bisa mengerjakan yang mereka butuhkan, main game atau apalah, atau diskusi sama teman-teman seperti itu. Tapi ya memang benar sih Bu, kata Mas Aim ya, memang benar rata-rata ya gitu. Buat tongkrongnya gitu. Oke, Terima baik. kasih. Oh, terima kasih Bu Nunu, keren sharingnya Ya. ini dari Pak Muhammad Takrim ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau sharing terkait coffee shop, pengalaman nongkrongnya di coffee shop. Nah, itu yang merasa berjiwa muda, monggo sharing pengalamannya gitu ya. Setelah masa pandemi ya, maksud saya kita sharingnya jangan sebelum masa pandemi. Kalau itu mah udah full banget. Mungkin ada yang lain yang ingin sharing? Oke, belum ada ya. Kalau dari saya lagi nih Bu ya. Boleh. Ya. Untuk tahu kondisi pasar nih, kecenderungnya seperti apa? Apakah perlu research dulu gitu, atau ya lihat yang lain lah gitu, atau gimana sih strategi yang paling memungkinkan dan cepat gitu? Kebanyakan yang dilakukan mereka para pebisnis ya biasanya sudah punya jaringan, sudah punya link gitu. Jadi mereka sudah punya link kayak orang jualan buah. Kemarin saya juga sempat ngobrol sama tukang buah. Gimana caranya kita tahu harga buah semangka misalkan seperti itu kan. Kita bisa tahu buah semangka sekilonya 6.000 atau 6.500 per kilo. Itu dari mana? Oh, sudah ada. Kita ada komunitasnya. Maksudnya kita ada kelompoknya gitu. Kita ada grupnya. Jadi akan di-share. Batasnya misalkan per kilo 5.000 sampai 7.000. Itu 7.000 udah termahal. Jadi kalau ada yang sampai jual lebih mahal dari situ dan ternyata laku, ya berarti itu keberuntungannya mereka. Tapi kalau jualnya ternyata nggak laku, ya itu salah sendiri kan, kita sudah kasih range sekian sampai sekian. Begitu pula dengan kopi Bu. Kopi itu kan sudah ada pangsa pasarnya juga, sudah ada kelasnya. Kalau kopi yang di warkop tentunya akan berbeda dengan kopi yang ada di coffee shop. Kecuali kalau dari warkop sendiri menyediakan fasilitas yang disamakan dengan di coffee shop. Misalnya kalau di warkop kan yang ada kan tepatnya ya Ibu tahu sendiri ya, kalau buat nongkrong juga kan nggak bisa. Kebanyakan yang duduk juga di sana kan bapak-bapak gitu kan. Kalau yang di coffee shop kan yang duduk anak muda. Gitu. Nah itu karena mereka sambil nongkrong, sambil yang tempatnya view-nya indah ya kan. Jadi mau harga berapapun bagi mereka pun nggak masalah. Kalau benefit yang mereka dapatkan itu sudah memuaskan mereka. Mereka merasa prestis banget di tempat tersebut kayak gitu. Jadi kalau mengenai harga tentunya kan sudah ada standar nih untuk level-level kelas-kelas tertentu per cupnya, dan itu pun udah kelihatan ya, itu udah dikasih standarisasi. Tapi balik lagi ke kebijaksanaan para pemilik pelaku bisnis di coffee shop tersebut. Kalau dia mau bikin promo ya itu terserah, monggo gitu kan. Istilahnya kan sudah ada standar nih, 1 cup untuk kopi green tea misalkan gitu ya, 15.000 untuk di daerah Agus Salim. Tapi ternyata begitu di mall harganya sudah bukan 15.000 lagi, menjadi 25.000. Ya itu kan nggak masalah, 25.000. Namanya juga di mall kan, sewa tempatnya juga lain seperti itu. Terus Ibu sudah sebenarnya pasti ada grupnya kok. Kalau memang mau cepat kita, contoh misalnya kita mau terjun nih, buat kita pemula ya, saya juga belum punya gerai coffee shop sih Bu. Pingin. Semoga punya ya Bu ya. Amin. Lebih nongkrongnya lebih lama lagi gitu. Iya. Betul. Nah itu kita bisa Bu, nanti kita info, kita mau gabung dong ke grup untuk informasi mengenai kopi, ada perkembangan apa. Nah kayak itu tadi, tiba-tiba inovasi, ini kopi, nanti mau launching loh, produk ini yang literan, gitu. Wah boleh nih, gitu. Pasti akan banyak yang mengikuti, banyak yang memfollow. Kayak gitu kan biasa Bu, orang kita kan gitu, ikut-ikutan. Mengintil kan.
Ya betul. Seperti Kadang juga melupakan inti dari misalkan rasa kopinya. Kadang lebih fokus pada konsepnya, yang Instagramable yang tadi sempat dibahas gitu ya. Yang memang betul. malah jadi bergeser gitu ya. Yang penting justru esensi ngopi, nikmat ngopinya agak bergeser ke ingin update status yang lebih keren gitu. Betul, iya itu. Baik. Untuk yang lain ada yang ingin ditanyakan? Mungkin karena pada itu Bu, pada ngantuk Bu sih Iya. saya rasa Mungkin sih ya. butuh ngopi Ini ya Bu memang ya. iya Kalau di perlu Zoom tidak bisa ngopi. disediakan kopi ya Bu ya. Ini jam-jam rawan sih. Memang pemilihan jamnya jam yang luar biasa rawan sih itu saya pilih. Jam tidur siang ya Bu ya. Ini ada pertanyaan nih Bu dari Bu Alesya. Bu Nunu, untuk memulai bisnis coffee shop sendiri di awalnya bagaimana Bu? Untuk para pelaku calon pelaku bisnis coffee shop ya, yang ingin memulai usaha coffee shop, tentunya kita harus cari informasi dulu. Kita mau bikin usaha coffee shopnya itu mau seperti apa, gitu kan? Atau kita mau bisnis kopi hanya berupa booth, atau kita mau bikin bisnis kopi yang menyediakan tempat buat nongkrong, ya kan? Kita harus menyiapkan semuanya itu. Jadi kita harus survei dulu, langkah pertama tentunya ya. Kita survei mau seperti apa, kita lihat contoh-contoh yang ada ya kan. Nah, kita bisa coba menikmati contoh kita misalkan mau nyoba untuk bisnis kopi yang bisa nongkrong. Berarti kan kita harus terjun dong di tempat nongkrong kan bentuk tempatnya seperti ini. Nanti ada lampu kelap-kelipnya, ada bunga-bunganya, ada daun-daunannya. Dibikin nanti ada tempat buat live musiknya. Itu juga menjadi note di kita. Jadi kita nongkrong nggak cuma nongkrong doang kalau memang mau mulai usaha gitu kan, tapi kita bikin catatan. Kita catat aja di handphone atau kita bawa pulpen sama bawa notes gitu kan, kita catat di situ di agenda. Oh ini nanti bikinnya kayak gini, oh nanti bikinnya kayak gini. Nah setelah kita tahu, misalkan kita ngerti untuk membuka tempat yang buat nongkrong, atau misalkan kita yang mau booth, berarti kan kita samperin nih yang jualan kopi yang ada boothnya aja gitu kan. Misalkan yang bisa di Alfamidi, di Indomaret, jadi saya nyebut merek nggak apa-apa ya. Ini ya. Kan ada banyak gerai-gerai yang dia berupa booth. Nah, kita bisa samperin. Oh, kayak gini. Kira-kira kita lihat nih, 10 menit, 20 menit, ada yang order nggak? Ada yang pesen nggak? Oh, rame juga. Oh, kalau begitu harusnya begini, harusnya begini. Nah, dari situ nanti setelah kita survei, baru kita cari informasi lagi untuk buka usaha booth. Butuhnya berapa modalnya, ya kan? Untuk buka usaha yang berupa fasilitas bisa nongkrong, kira-kira modalnya butuh berapa? Nah, itu harus dipersiapkan juga. Kita cek lagi rekening kita. Cukup nggak sih? Ya kan? Dananya pas nggak sih? Gitu. Gitu sih. Dan pastinya ya buat kita buat membangun bisnis untuk kopi ini juga tidak harus kitanya yang demen kopi, ya kan? Tidak harus orangnya yang kita, aduh aku nggak suka kopi, tapi aku pengen buka usaha kopi. Karena di tempat si sana Dagu Salim kopi itu rame banget yang jualan kopi gitu kan, tempat nongkrong. Aku pengen punya usaha seperti itu gitu kan. Tapi aku nggak suka kopi, gimana ya? Itu nggak masalah. Kan kita bisa menyediakan varian menu yang lain juga yang kita suka. Kita bisa menyediakan cake, kita bisa menyediakan varian menu untuk makanan yang lain, ataupun minuman yang lain. Nggak harus kopi kan? Kita tambahin lagi, kita mix dengan tea ataupun dengan yang lainnya. Seperti itu.
Sebetulnya ini penjelasan dari Ibu itu sudah menjawab pertanyaan dari Alicia nih. Ada pertanyaan susulan kan? Kalau membuat usaha coffee shop, apakah harus dari seorang pecinta kopi juga? Nah, tadi sudah terjawab oleh Ibu ya. Oh iya. Nah, betul Bu, tadi saya setuju ketika kita bukan pecinta kopi, tapi ingin misalkan membuat coffee shop gitu. Atau mungkin seperti saya yang saya suka kopi, tapi saya tidak bisa harus membatasi minum kopi. Itu kan pasti memilih varian yang non kafein gitu. Berarti kan itu perlu dipikirkan juga, jangan fokus pada menu kopi kafeinnya saja gitu ya, tapi ada green tea atau misalkan yang menu-menu di luar kopi gitu. Itu juga perlu dipikirkan. Betul. Apalagi itu Bu, yang dia nggak suka, nggak mau suka pakai gula ya, low sugar apa ini. Nah, kan kita bisa pakai, ya udah ini untuk kopi yang jenis ini silakan pakai gula yang sudah disediakan gitu kan, ambil sendiri mau yang brown sugar atau yang white sugar silahkan, seperti itu. Ini kayak kita lagi seminar-seminar di hotel gitu kan atau di gedung, biasanya disediakan dari pihak hotel itu atau dari pihak resto itu ada kopi, tapi itunya terpisah Bu, apa namanya, itunya terpisah, gulanya terpisah, terus sama apa krimnya juga terpisah kayak gitu. Supaya sesuai selera gitu ya. Iya, betul. Tuh. Baik, ada lagi mungkin yang ingin bertanya atau sharing lagi? Mumpung ini Ibu Nunu pengetahuan tentang kopinya sangat luas. Sepertinya sudah dari zaman kapan ini Bu suka nongkrong ngopi? Ada lagi mungkin dari yang lain? Oh, belum ada ya. Kalau saya ingin membahas ini sih Bu, dulu kan kalau coffee shop itu banyak yang, maksudnya belum terlalu banyak seperti sekarang. Tapi sekarang itu banyak lebih lebih niat gitu ya. Ada yang sampai les barista gitu. Kalau dulu kan kita belum begitu banyak ya yang sampai les gitu ya. Kalau sekarang sudah lebih maju dari segi coffee shop itu ya. Iya. Sekarang pun menyediakan sih Bu ya. Karena gini Bu, sebagai seorang owner, sebagai seorang pemilik usaha, kita juga harus paham. Gitu kan, jangan asal tiba-tiba nanti baristanya juga takut kabur juga kan. Nah, kita harus belajar ilmunya juga tuh, gitu. Cara dia meracik kopi, cara dia membuat kopi, gitu kan. Benar nggak sih dia berapa sih takarannya, kayak gitu kan. Kira-kira, oh dia orang banyak suka karena dia takarannya segini. Seperti itu. Nah, kita harus pelajari trik-triknya juga. Ya, kalau memang kita mau menjaga usaha kita aman, lebih baik sih kita belajar sebagai seorang barista juga. Tapi kalau kita yakin barista kita nggak macam-macam, nggak neko-neko dan profesional, ya udah kita hanya taunya menyediakan modal, taunya terima omset, udah nggak ada yang aneh-aneh gitu. Tapi menurut saya sih ya, kalau saya karena sekarang jadi penikmat kopi, ya tentunya saya pengen tahu. Kalau nanti suatu saat saya punya usaha gitu ya, Bismillah ya Bu. Amin, semoga bisa terrealisasi. Iya, itu saya juga harus belajar menjadi seorang barista. Gitu. Ya, itu sih masukannya. Owner juga disarankan paham gitu ya, kalau memang punya kesempatan gitu ya, punya keinginan. Iya. Baik, untuk peserta ada yang ingin share lagi? Kalau tidak mungkin dicukupkan ya Bu ya, kalau tidak ada pertanyaan ataupun yang sharing. Siap. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan maupun yang sharing. Oh, ini dari Ibu Juni Hartiwi. Baik, terima kasih. Oh iya. Oh ini. Oke. Oh ini pertanyaan sudah terjawab berarti pertanyaannya ya. Sudah terjawab ya ini. Iya. Sudah terjawab tadi oleh Ibu Nunu. Oke, terima kasih. Kalau begitu
Terima kasih atas pemaparannya dari Ibu Nunu. Terima kasih juga sudah sharing. Saya juga jadi tahu untuk terkait coffee shop gitu, karena saya hanya bisa melihat saja gitu, tidak tahu seperti apa. Baik, kalau begitu sebelum kita mengakhiri, kita ada dokumentasi dulu ya. Dimohon videonya untuk dinyalakan untuk peserta sekalian. Ya, kebetulan Bu Nabila saya lagi di HP gitu, mungkin dari Bu Nabila bisa ya untuk yang dokumentasinya foto bersama ini. Oh, bisa ya. Ini suaranya kecil banget ya HP. Oh iya, oh gitu ya Bu. Oke. Baik, untuk yang lain, mungkin belum, kita cukupkan saja ya. Saya hitung ya Bu. 1, 2, 3. Oke, mungkin mau satu kali lagi. Saya cek dulu. Oke, satu kali lagi ya Bu. Baik semuanya. Mungkin ininya ya diperlu ulang lagi yang untuk absensinya sudah ada kita kirimkan di Zoom ya. Oh iya. Nabila. Oh, baik untuk saya juga absen juga nggak Bu Tuti? Saya absen juga nggak? Oke. Nanti untuk peserta silahkan diisi presensinya yang sudah ada di chat. Nanti dikirim kembali oleh Ibu Tuti. Baik, kalau begitu mungkin cukup ya. Ya, terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang hadir. Terima kasih untuk Bu Nunu, terima kasih untuk Bu Tuti dan semuanya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nabila, Bu Tuti, semuanya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nabila. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Salam untuk semuanya.